pagi semuanya. Hari ini masuk semua? Atau ada yang izin nggak masuk? Masuk semua? Oke, sebentar Ibu isi absensi kalian terlebih dahulu ya. Abel? Oke. Aura? Oke. Oke, alhamdulillah ya hari ini masuk semua. Sebelum kita memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing, agar materi yang kita dapatkan ini nanti bisa bermanfaat bagi kalian baik di masa sekarang maupun di masa depan. Berdoa dipersilakan. Berdoa dan pernah usai. Oke, hari ini gimana kabarnya kalian semua? Sehat semua? Atau ada yang lagi nggak enak badan atau lagi sakit hati ditinggal kekasih? Nggak ada ya? Sehat semua? Tapi kok ini yang sebelah sini tuh semangat gitu, tapi yang sebelah sana itu kayak lemes-lemesan itu. Kenapa? Karena belum makan atau karena belum disemangati sama pacarnya? Oh enggak ya, karena belum makan. Oh, oke. Oke, hari ini Bu harap pembelajaran hari ini kalian bisa memahami dan juga mengikuti dengan baik ya, dan bisa menerapkannya di masa depan nanti. Oke. Pertama-tama Ibu ingin menyampaikan sesuatu kepada kalian semuanya, bahwasanya sekarang ini banyak orang-orang yang mengira bahwa bekerja di suatu kantor itu kerjaannya cuma duduk, mengetik, mencetak dokumen. Padahal yang sebenarnya ada tanggung jawab lain yang sangat penting daripada itu. Apa kira-kira tanggung jawab itu? Ada yang tahu mungkin? Tanggung jawab lain yang sangat penting itu tadi adalah menjaga dan juga merawat peralatan yang telah disediakan. Kenapa Ibu kok penting? Karena di dunia kerja, orang yang dianggap baik bukan hanya orang yang pintar, melainkan orang yang memiliki tanggung jawab dan juga kepedulian terhadap hal-hal kecil. Contohnya, misal, tidak merusak peralatan yang telah disediakan di tempat kerja, membersihkan peralatan secara rutin, mempergunakan dan mengoperasikan peralatan secara baik dan benar sesuai fungsinya masing-masing. Orang-orang yang memiliki tanggung jawab seperti itu biasanya mau dipercayai sama atasannya. Dan kepercayaan itu sangat penting bagi masa depan kalian. Mengapa Ibu bilang kepercayaan itu penting? Karena menurut Ibu kepercayaan itu adalah modal utama dalam meraih kesempatan dan juga kesuksesan kalian. Jadi, jika kalian sudah dipercayai sama seseorang, kalian harus benar-benar memegang kepercayaan tersebut. Kalian harus menjaga kepercayaan tersebut. Jangan sesekali kalian menghancurkan kepercayaan tersebut dan mengecewakan seseorang yang telah memberikan kalian kepercayaan. Karena memberikan kepercayaan kepada seseorang itu tidak mudah ya teman-teman sekalian. Nah, sekarang coba kalian bayangin, kalian bekerja di suatu kantor. Dan di suatu kantor itu kan pasti ada berbagai macam peralatan kantor ya. Contohnya seperti komputer, printer, mesin fotokopi. Nah, menurut kalian, peralatan kantor itu tadi apakah bisa terus-menerus digunakan tanpa dirawat? Ya, betul, tidak bisa. Lalu apa yang akan terjadi jika peralatan tersebut digunakan terus-menerus tanpa dirawat? Apakah pekerjaannya tetap lancar? Tidak ya, tidak. Pekerjaan menjadi terhambat. Ya, peralatan juga menjadi rusak, bahkan bisa menyebabkan kerugian bagi perusahaan, teman-teman sekalian. Oke, sampai sini udah ketebak ya apa yang akan kita bahas pada pertemuan pagi hari ini. Pertemuan kali ini kita akan membahas dan juga mendalami materi prosedur dalam pemeliharaan kantor. Bukan hanya sekedar hafalan ya teman-teman sekalian, tetapi bagaimana cara menerapkannya dengan baik di dunia kerja nanti. Tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini adalah kalian dapat memahami apa itu pemeliharaan peralatan kantor
dan apa saja langkah-langkah pemeliharaannya, serta menerapkannya ke dalam kehidupan sehari-hari ataupun di dunia kerja nanti. Teman-teman ingat ya, keahlian yang kalian pelajari pada pertemuan kali ini bukan hanya untuk nilai ujian ataupun nilai tugas sekolah saja, tetapi di dunia kerja nanti, kemampuan kalian merawat dan juga mengelola peralatan kantor itu akan menjadikan kalian sumber daya manusia yang sangat berharga. Sekarang ini banyak loh perusahaan-perusahaan yang mencari karyawan baru yang tidak hanya pandai bekerja, tetapi juga bisa menjaga aset perusahaan dengan baik. Baik, kita masuk ke materi yang pertama. Pemeliharaan peralatan kantor adalah suatu kegiatan menjaga, merawat, serta memastikan peralatan dalam kondisi baik agar dapat digunakan secara optimal. Kenapa sih menjaga dan merawat itu penting? Karena peralatan kantor itu tidak selamanya bisa bertahan tanpa perhatian. Kalau kita menggunakan peralatan terus-menerus tapi tidak pernah merawatnya, apa yang akan terjadi sama peralatan tersebut? Peralatan tersebut akan mengalami kerusakan. Ya. Dan kita ambil contoh, misalnya komputer. Kita menggunakan komputer terus-menerus tetapi tidak pernah dibersihkan, tidak pernah melakukan perawatan seperti pengecekan rutin. Apa yang akan terjadi sama komputer itu? Komputer akan mengalami rusak. Betul. Dengan gejala awal, komputer nge-lag, error, dan pada akhirnya apa? Komputer akan mengalami kerusakan, ya. Dan alasan kedua kenapa menjaga dan merawat itu penting karena dapat menghemat biaya. Karena biaya yang dikeluarkan perawatan rutin itu lebih terjangkau atau lebih murah dibanding dengan biaya perbaikan besar atau pergantian alat baru. Ya, kita buat perbandingan aja. Kalau perawatan rutin per bulannya, kita melakukan pembersihan ataupun pengecekan ataupun penggantian seperti mengganti tinta atau pelumas. Rata-rata biaya yang dikeluarkan sekitar 50 sampai 150 ribu itu kalau melakukan perawatan rutin, ya. Kalau kita tidak pernah merawat peralatan, lalu peralatan kan menjadi rusak. Biaya yang akan dikeluarkan untuk menservis peralatan tersebut sekitar mungkin 500 sampai 1.500.000 ya. Kemarin ibu searching di internet itu sekitar segitu, itu sekali perbaikannya, melakukan servis. Kalau peralatan terlalu rusak parah, kan berarti tidak bisa diservis ya. Perusahaan otomatis akan mengganti dengan peralatan yang baru. Sedangkan biaya untuk membeli peralatan baru itu mencapai 5 juta atau lebih dari itu. Dari situ kan udah kelihatan ya perbandingannya. Mending kita melakukan perawatan rutin, ya. Kita jangan sampai hanya bisa memakai peralatan itu, tetapi kita harus bisa gimana sih menjaga sama merawat peralatan itu biar bisa awet, biar bisa nyaman dipakainya dalam jangka waktu yang lama gitu ya teman-teman. Sekarang ibu mau tanya sama kalian, kalau semisal kalian menjadi manajer kantor di sebuah perusahaan dan ada karyawan kalian yang bilang gini, perawatan itu cuma buang-buang waktu sama buang uang aja, apa yang akan kalian katakan sama karyawan tersebut? Apa? Apakah kalian akan memakinya? Kalau memakinya itu mungkin ya betul, tetapi selayaknya manajer mungkin kalau memaki itu kurang pantas ya. Hal yang harus kita lakukan adalah kita menjelaskan kepada karyawan tersebut bahwa perawatan itu bukanlah biaya, tetapi investasi untuk kelangsungan kerja. Betul atau tidak? Ibu pernah mengetahui
di internet itu ada suatu perusahaan itu bisa menghemat biaya hingga 30% biaya operasional. Karena apa? Ya dia perusahaannya itu menerapkan sistem pemeliharaan yang baik. Itu tadi dia melakukan perawatan rutin setiap bulannya, jadi dia bisa menghemat sampai 30% loh. Sampai 30% itu dia menghemat biaya operasional. Dia jarang melakukan dia jarang mengalami kerusakan pada peralatan kantornya. Ya, selanjutnya kita ketahui jenis-jenis pemeliharaan yang umum diterapkan di sebuah kantor. Ada 4 jenis umumnya ya. Yang pertama adalah pemeliharaan pencegahan. Jenis ini dilakukan sebelum terjadinya kerusakan. Tujuannya adalah untuk mencegah masalah itu muncul atau kerusakan itu berlangsung. Ya, contohnya seperti membersihkan tombol dan bagian luar mesin fotokopi setiap hari kerjanya, lalu mengecek level tinta atau toner printer setiap minggunya. Lalu jenis yang kedua yaitu pemeliharaan korektif. Jenis ini dilakukan setelah terjadinya kerusakan, ya, atau peralatan sudah tidak berfungsi seperti itu. Contohnya memperbaiki tombol mesin fotokopi yang tidak responsif sudahan, lalu mengganti roll kertas pada printer yang sering macet-macet. Dan jenis yang ketiga yaitu pemeliharaan periodik. Jenis ini dilakukan sesuai jadwal yang telah ditentukan atau yang telah disesuaikan oleh produsen atau kebijakan perusahaan. Misalnya, pemeriksaan menyeluruh mesin fotokopi setiap 6 bulan, lalu menggunakan suku cadang tertentu pada komputer setiap tahun. Lalu jenis yang keempat yaitu pemeliharaan kondisi. Jenis ini dilakukan berdasarkan kondisi aktual peralatan, bukan berdasarkan jadwalnya, berbeda dengan pemeliharaan yang ketiga tadi. Yang ketiga itu kan periodik, itu berdasarkan tanggalnya, sudah dijadwal. Tetapi kalau yang pemeliharaan kondisi ini, dia dilakukan sesuai dengan kondisinya, kondisi peralatan tersebut. Contohnya misal mengganti toner printer sebelum habis total setelah melihat indikator kondisinya, lalu membersihkan kipas pendingin komputer yang sudah mulai mengeluarkan suara keras. Kalian pasti ada pernah tahu kan, seperti komputer itu suaranya itu kayak apa ya, kayak gemuruh gitu. Kalian pernah dengar nggak? Kalau kalian memakai komputer itu, kalau suaranya udah keras atau nggak normal itu biasanya ini harus diganti, harus dibersihkan kipas pendinginnya ya. Oke, sekarang ibu pengen kita main-main di dia buat pendinginan ya. Ibu akan menyebutkan contoh tindakan pemeliharaan dan kalian menyebutkan jenisnya. Siap semuanya? Siap. Oke. Yang pertama, membersihkan keyboard komputer setiap minggunya itu termasuk jenis pemeliharaan apa, teman-teman? Oke, pencegahan, betul. Lalu, memperbaiki monitor yang tidak muncul gambarnya, itu termasuk jenis pemeliharaan apa? Korektif, betul. Lalu, mengganti roll kertas setelah ada tanda keausan. Tahu keausan nggak kalian? Keausan itu kayak penurunan kinerja ya. Jadi, ibu ganti ya pertanyaannya karena kalian kayaknya kurang paham ya. Mengganti roll kertas setelah ada tanda penurunan kinerja dari peralatan itu termasuk jenis pemeliharaan apa? Kondisi bagus. Semuanya udah paham ya sama jenis-jenis pemeliharaan ini ya. Oke. Lalu untuk merawat peralatan dengan baik, ada pun langkah-langkah dan juga apa ya tadi? Langkah-langkah dan juga aturan yang harus kita lakukan.
kita masuk ke materi yang berikutnya ya ini, yaitu prosedur langkah-langkah prosedur dalam pemeliharaan peralatan kantor. Ada 7 langkah-langkah yang tidak boleh kita lewatkan. Yang pertama ada membuat daftar inventaris peralatan kantor. Ya. Langkah pertama ini adalah mencatat semua peralatan kantor yang ada, mulai dari yang kecil, staples itu, sampai yang besar seperti mesin fotokopi. Setiap peralatan harus dicatat dengan detail, dari nama, jenis peralatan, tanggal, maksudnya tanggal itu tanggal pembelian ataupun tanggal pemasangan, ya. Lalu nomor seri, spesifikasi teknis, tempat penyimpanan atau penggunaan. Lalu tidak lupa harus dicantumkan nama orang yang bertanggung jawab, ya. Kenapa kita perlu membuat daftar inventaris yang detail? Kita ibaratkan, kalau kalian punya banyak barang di dalam kamar, ya, apa nggak lebih mudah kalau kalian tahu semua barang itu ada di mana, kondisinya seperti apa, ya, lebih mudah kan? Begitu juga dengan peralatan kantor. Tanpa daftar, kita tidak akan mengetahui mana yang perlu dirawat dan mana yang sudah harus diganti. Begitu ya. Lalu yang kedua, menyusun jadwal pemeliharaan. Setelah memiliki daftar inventaris tadi, langkah selanjutnya adalah menyusun jadwal pemeliharaan. Jadwal ini harus disesuaikan dengan jenis dan fungsi peralatan, frekuensi penggunaan, rekomendasi dari produsen, serta anggaran yang tersedia. Contohnya, printer. Printer digunakan setiap hari, perlu diperiksa setiap minggunya. Sedangkan mesin fotokopi yang hanya digunakan beberapa kali dalam seminggu, itu bisa diperiksa setiap 2 minggu saja. Oke. Langkah yang ketiga, ini menyiapkan alat dan bahan perawatan. Sebelum melakukan pemeliharaan, kita harus menyiapkan alat dan bahan yang diperlukan agar pekerjaan berjalan lancar. Beberapa alat dan bahan yang umum dibutuhkan itu antara lain yaitu seperti lap kain lembut, seperti itu ya, yang tapi tidak bukan yang berbulu ya. Lap kain yang umum itu kalian tahu kan, yang tidak terlalu berbulu ya. Lalu cairan pembersih khusus untuk layer, untuk permukaan elektronik ya. Lalu kuas kecil untuk membersihkan debu di sela-sela keyboard itu ya. Lalu sama ini bagian buku catatan dan juga pulpen, itu untuk bagian dokumentasi yang mencatat ya. Penting ya teman-teman, jangan sembarangan kalian menggunakan bahan pembersih yang sembarangan, tidak khusus untuk untuk alat-alat tersebut ya. Bahan yang salah itu bisa merusak permukaan atau komponen dalam peralatan. Selalu gunakan bahan yang sesuai dengan jenis peralatan. Lalu langkah yang keempat yaitu melaksanakan pemeliharaan sesuai jadwal. Pada tahap ini kita melakukan tindakan perawatan sesuai dengan jenis dan juga jadwal yang telah ditentukan. Beberapa hal yang harus diperhatikan yaitu antara lain seperti mematikan daya listrik sebelum merawat atau mengotak-atik peralatan elektronik ya. Takutnya kan konsleting itu ya, kita mencegah konsleting ya. Lalu mengikuti petunjuk perawatan dari produsen, lalu melakukan pemeriksaan pada bagian-bagian yang penting secara bertahap. Jangan memaksakan perbaikan jika kalian tidak memiliki keahlian yang cukup ya. Takutnya peralatan yang sudah rusak terus kalian tidak memiliki keahlian yang cukup, peralatan tersebut bisa menjadi semakin rusak, bukannya malah semakin membaik, tetapi malah semakin rusak gitu loh ya. Itu kan juga merugikan perusahaan seperti itu. Lalu langkah yang kelima yaitu membuat dokumentasi pemeliharaan. Dokumentasi adalah bagian yang tidak boleh kita abaikan ya. Setiap aktivitas pemeliharaan harus dicatat dengan jelas di buku ataupun sistem catatan elektronik. Dokumentasi ini akan sangat berguna untuk melacak riwayat perawatan,
mengatur anggaran, dan mengidentifikasi pola kerusakan yang mungkin terjadi. Oke, langkah yang keenam yaitu melaporkan kondisi dan masalah yang ditemukan. Jika dalam proses pemeliharaan ditemukan masalah yang tidak bisa diperbaiki sendiri, atau jika ada peralatan yang perlu diganti, kita harus segera melaporkannya kepada atasan atau bagian teknis yang berwenang. Ya, laporan harus jelas dan juga menyertakan deskripsi masalah yang ditemukan, dampak yang mungkin terjadi. Jika masalah tidak segera ditangani, usulan tindakan yang perlu dilakukan atau seperti perbaikan atau penggantian. Lalu langkah yang terakhir adalah meninjau dan memperbaiki sistem pemeliharaan. Langkah yang terakhir ini adalah melakukan peninjauan berkala terhadap sistem pemeliharaan yang telah berjalan. Kita perlu mengevaluasi apakah jadwal pemeliharaan sudah efektif, apakah anggaran yang dialokasikan itu cukup, apakah ada peralatan baru yang perlu dimasukkan ke daftar inventaris, ya, begitu ya teman-teman. Semuanya ingat ya bahwa sistem pemeliharaan tidak boleh statis. Kita harus mencari cara gimana memperbaikinya agar lebih efektif dan juga efisien. Ya, karena ini juga akan melatih kemampuan kalian dalam mengelola dan juga mengoptimalkan sumber daya dan juga menumbuhkan keterampilan yang sangat berharga di dalam dunia kerja nanti. Oke, paham semuanya terkait langkah-langkah atau prosedur pemeliharaan peralatan kantor ini? Ada berapa prosedurnya? Ada 7 prosedur dalam pemeliharaan peralatan kantor, ya, dan ini harus kalian ingat-ingat. Sekarang ibu ingin mengajak kalian observasi bayangan kecil-kecilan aja, ya. Kalian bekerja di suatu kantor, ya, dan di suatu kantor itu sudah pasti ada peralatan kantor, ya, seperti yang ibu katakan di awal tadi, dan juga kalian sudah tahu kan peralatan kantor itu seperti apa. Ada printer, contohnya ada komputer, gitu ya. Jika kalian melihat printer yang kotor dan juga tidak pernah dibersihkan atau jarang dibersihkan, apa yang akan kalian lakukan? Mulai membersihkannya. Oke. Lalu apa yang akan kalian lakukan jika kalian menemukan komputer yang tiba-tiba mengalami kerusakan saat kalian pakai? Apakah kalian akan memperbaikinya sendiri karena kalian itu sangat urgent, sangat membutuhkan komputer itu untuk mengerjakan tugas kalian? Tidak. Ya, bagus. Alangkah baiknya jika kalian menemukan kerusakan pada peralatan kantor, sudah seharusnya kalian melaporkan kepada pihak yang bertanggung jawab, ya, atau bagian yang sudah ditugaskan. Jangan sesekali kalian memperbaikinya sendiri dengan kemampuan yang minim. Jika kalian tidak memiliki keahlian yang cukup, itu jangan pernah kalian untuk mencobanya, untuk memperbaikinya, karena nanti takutnya peralatan tersebut yang sudah rusak kalian perbaiki dengan kemampuan yang minim, peralatan tersebut semakin rusak, bukannya semakin membaik tetapi semakin rusak. Itu kan akan merugikan perusahaan dan kalian juga akan dikenai sanksi karena kalian sudah mencoba atau mengotak-atik peralatan kantor tersebut tanpa melaporkan kepada bagian yang bertugas, gitu ya. Oke, sebelum kita akhiri pembelajaran kita pada pagi hari ini, mari kita simpulkan terlebih dahulu materi pada pertemuan kali ini. Pemeliharaan peralatan kantor adalah suatu kegiatan merawat, menjaga agar tetap bisa digunakan secara optimal. Lalu ada 4 jenis pemeliharaan yang umum ditemui, yaitu yang pertama ada pemeliharaan apa? Pemeliharaan pencegahan. Lalu yang kedua ada pemeliharaan korektif, dan yang ketiga ada pemeliharaan periodik, yang terakhir ada pemeliharaan kondisi. Dan juga ada 7 langkah-langkah atau 7 prosedur pemeliharaan peralatan kantor, ya, yang harus kalian terapkan.
Itu ilmu untuk kalian di masa depan nanti, di dunia kerja nanti ya. Oke. Ingat ya teman-teman sekalian, bahwasanya merawat peralatan kantor itu bukan hanya tugas satu orang saja, tetapi tanggung jawab bersama. Ya, di dunia kerja nanti kalian akan bekerja sama dengan banyak orang, dan kemampuan kalian dalam merawat dan juga mengelola aset perusahaan dengan baik itu tadi akan menjadikan kalian orang yang akan dipercayai di lingkungan kerja nantinya. Ya, selain itu kebiasaan merawat peralatan yang kalian gunakan sendiri itu juga membawa manfaat bagi kalian sendiri loh. Kalian bisa menjadi orang yang lebih hemat, jadi lebih teliti, bertanggung jawab. Ya, itu kan suatu nilai pribadi yang sangat berharga. Ya, sekian pembelajaran kita pada pagi hari ini. Semoga materi yang kita dapatkan pada pertemuan kali ini dapat bermanfaat bagi kalian semua, baik masa sekarang maupun masa depan nanti. Terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya untuk kalian yang telah mengikuti pembelajaran hari ini. Semoga kalian sehat selalu dan sukses dalam setiap langkahnya. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya ya teman-teman. Selamat pagi.